Hai semuanya, video kali ini kita bakal bahas tentang operasi hitung pada vektor. Langsung aja di sini soal yang pertama, ada vektor A 13,7, kemudian vektor B 7,2. Nah, pertanyaannya adalah vektor A dikurangi vektor B. Berarti operasi di sini adalah pengurangan vektor. Oke, di sini kita akan kurangkan vektor A dengan vektor B ya, di mana vektor A-nya adalah 13,7 dan vektor B-nya 7,2. Berarti kita kurangkan vektor 13,7 dengan vektor 7,2. Caranya, kita kurangkan masing-masing komponen X pada kedua vektor dan juga masing-masing komponen Y. Kan yang pertama disebut itu komponen X, yang kedua itu pasti komponen Y, yang ini juga sama, X, kemudian ini Y. Sehingga di sini komponen X kita kurangkan dengan komponen X, dan komponen Y kita kurangkan dengan komponen Y. Kalau kita tuliskan, di sini menjadi 13 dikurangi 7, kemudian 7-nya kita kurangkan dengan 2. 13 kurangi 7, 6. Kemudian 7 kurangi 2, 5 ya. Jadi 6, 5. Nah, inilah vektor hasil pengurangan vektor A dengan vektor B. Membentuk sebuah vektor baru ya. Jadi, dalam operasi pengurangan vektor akan menghasilkan vektor juga. Soal yang kedua, hasil operasi hitung vektor berikut. Oke, di sini ada dua vektor. Yang pertama ada vektor 5i ditambah j, kemudian ada vektor i dikurangi 4j. Nah, di sini operasinya adalah penjumlahan. Maka di sini penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan dan pengurangan vektor itu sama, kita jumlahkan atau kita kurangkan masing-masing komponen X dengan X, kemudian komponen Y dengan Y. Ini juga sama, komponen X ini ditandai dengan koefisien dari I kan, komponen Y ditandai dengan koefisien yang J ini. Maka di sini kita jumlahkan 5i dengan i, terus kita jumlahkan juga j dengan negatif 4j. Kita ambil koefisiennya, yang pertama 5i berarti 5, terus i berarti itu kan 1 ya, 1i, maka 5 ditambah 1i, kemudian ditambah koefisien dari j-nya, ada 1j, berarti 1 ditambah negatif 4 ya, karena itu tandanya negatif J. Maka di sini 5 tambah 1, 6 ya, 6i ditambah 1 dikurangi 4. Jadi negatif 3 kan, negatif 3J. Atau secara sederhana bisa kita tulis menjadi 6i dikurangi 3J. Nah, inilah hasil penjumlahan kedua vektornya. Jadi, penjumlahan dua vektor juga akan menghasilkan sebuah vektor. Ada soal yang ketiga, vektor A dan vektor B yang keduanya vektor dua dimensi ya, karena di situ ada I dan J, berarti dua dimensi. Kemudian operasinya yang dilakukan adalah 3 vektor A dikurangi 2 vektor B. Berarti di sini ada dua paduan operasi nih. Yang pertama berarti kan ada 3 vektor A. Artinya yang itu adalah perkalian vektor dengan skalar, di mana skalarnya 3. 2B juga sama, perkalian skalar dengan vektor. Setelah perkalian skalar dengan vektor, terus dilanjutkan dengan pengurangan vektor. Langkah pertama, kita bisa tuliskan dulu vektornya ke dalam vektor kolom biar lebih mudah. Vektor A bisa kita tuliskan menjadi 3 dan 2. Kita ambil koefisiennya aja. Kemudian vektor B, kita ambil koefisiennya negatif 2 dengan 3. Nah, setelah ini baru kita tuliskan ke dalam kalimat dari operasinya ya, yaitu 3 kali vektor A dikurangi 2 kali vektor B. Berarti 3
ya kan, skalarnya 3, kemudian kita kalikan dengan 32 vektor A. Kemudian kita kurangi dengan 2 dikali vektor B-nya negatif 2, 3. Kita kalikan dulu skalar dengan vektor. Kita mulai dari 3 dikali vektor A dulu ya. Kan skalarnya 3, kita kalikan dengan masing-masing komponennya. Berarti 3 kita kalikan dengan komponen X, 3 kali 3. 3 kita kalikan dengan komponen Y-nya 2. Kemudian yang 2 kali B juga sama, kita kalikan 2 skalarnya dengan komponen yang pertama yaitu negatif 2, terus 2 dikalikan juga dengan 3. Selanjutnya di sini kita selesaikan 3 kali 3 9, 3 kali 2 6. Ini hasil perkalian skalar yang pertama, kemudian hasil perkalian skalar yang kedua, 2 kali negatif 2, negatif 4, 2 kali 3, 6. Nah, sudah dua-duanya menjadi vektor yang sederhana, tinggal kita kurangkan deh. Kurangkan ya. 9 kita kurangi dengan negatif 4. Berarti jadi 9 tambah 4 ya. 9 tambah 4, 13. Kemudian 6 dikurangi 6, 0. Jadi ini vektor hasil dari 3A dikurangi 2B. Atau kalau misalnya dinyatakan dalam bentuk notasi vektor juga bisa, maka kita tulis ya hasilnya. Berarti koefisien yang pertama itu 13I, kemudian ditambah 0J, atau bisa dituliskan cukup 13I saja. Soal keempat. Nah, ini juga salah satu bentuk dari perkalian skalar vektor ya. Di sini kan ada bilangan 5, kemudian ada vektor 21. Ini juga sama, ini juga sama. Hanya di sini vektornya langsung ditulis vektor kolom. Tapi operasi hitungnya sama aja kok. Kita coba ya. Kita selesaikan satu-satu ya. Kita kalikan 5 dengan 2, kemudian 5 dengan 1, ditambah 4 dengan 6, dan 4 dengan 0, kemudian dikurangi 3 dikali 0, dan 3 dikali negatif 5. Nah, 5 kali 2, 10, 5 kali 1, 5, ditambah 6 kali 4, 24, 4 kali 0, 0, dikurangi 3 kali 0, 0, 3 kali negatif 5, negatif 15 ya. Oke, setelah ini lakukan penjumlahan dan pengurangan seperti biasa. X dengan X semua, komponen Y dengan komponen Y semua. Berarti 10 kita jumlahkan dengan 24 kurangi 0, kemudian 5 jumlahkan dengan 0 dikurangi negatif 15 berarti. Oke, sama dengan 10 tambah 24, 34, kemudian 5 ditambah 0, 5, kemudian ada pengurangan ketemu sama negatif nih. Jadinya positif kan ini. Maka jadi 5 ditambah 15, 20. Nah, ini dia hasil akhirnya, 34, 20. Soal kelima, ada dua vektor, vektor P dan vektor Q. Nah, di sini operasinya apa nih? Vektor P ditambah vektor Q, terus ada garisnya itu. Ingat, garis itu melambangkan apa coba? Panjang vektor. Jadi maksudnya gimana nih? Langkah pertama, kita bisa jumlahkan dulu vektor P dengan vektor Q. Kemudian langkah keduanya, kita bisa mencari panjang vektor dari hasil penjumlahannya. Oke, kita mulai jumlahkan dulu ya vektor P dengan vektor Q. Vektor P 5, 1, vektor Q negatif 2, 4. Kita jumlahkan 5 ditambah negatif 2, kemudian 1 ditambah 4. 5 dikurangi 2, 3, 1 tambah 4, 5. Nah, dapat kan penjumlahan vektor PQ-nya. Sekarang kita cari panjang vektor hasil penjumlahan vektor P dengan vektor Q.
Nah, ini kan membentuk suatu vektor. Jadi kita bakal pakai komponen-komponen yang barunya, yaitu 3 dan 5. Ingat panjang vektor apa? Akar dari komponen X kuadrat berarti 3 kuadrat, kemudian komponen Y kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 3 kali 3, 9 ditambah 5 kuadrat, 25. 9 ditambah 25, 34 ya, berarti akar 34. Nah, jadi untuk pengerjaannya seperti ini ya. Karena kan hasil penjumlahan dua vektor itu menghasilkan vektor. Nah, maka vektor yang baru, si 3 dan 5 itu kita cari panjangnya deh. Nah, di sini ada soal bonus nih, soal terakhir. Kurang lebih sama seperti soal sebelumnya, ada dua vektor, vektor M dan vektor N. Kemudian di sini ditanyakan panjang vektor dari hasil pengurangan vektor M dan vektor N. Berarti langkahnya sama seperti yang tadi ya. Kurangkan dulu kedua vektornya, kemudian cari panjangnya. Silakan boleh dicoba oleh kalian sendiri ya. Semangat! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.